Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah sampai pertemuan kedua. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas mengenai metode numerik dan perbedaannya dengan metode analitik. Apa? Jadi kalau kemarin kita sudah bahas metode analitik itu menghasilkan solusi sejati atau eksak, sedangkan metode numerik itu menghasilkan solusi hampiran. Jadi solusi numerik itu pasti ada galatnya, ya. Kemudian metode numerik itu bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sederhana dan juga yang kompleks, sedangkan metode analisis itu biasanya hanya untuk yang sederhana saja. Nah, dan sudah kita singgung, jadi kalau solusi numerik itu pasti ada galatnya. Nah, pertanyaannya, galatnya itu berasal dari mana? Kemudian kalau misalkan kita sudah bisa mengetahui asal galat tersebut, kemudian bagaimana cara kita supaya galatnya itu kecil, sehingga hasil ataupun solusi numeriknya itu mendekati solusi sejatinya, semakin mendekati solusi sejatinya. Oke, jadi itu. Nah, hari ini kita nanti akan masuk ke Dirac-Taylor, kemudian analisis galat tadi. Nah, jadi Dirac-Taylor itu makanya nanti di sini ada suku banyak, kita gigi sedikit, masih ingat ya, polinomial ataupun suku banyak. Nah, jadi ide dari Dirac-Taylor itu adalah nanti kita menyatakan fungsi itu, setiap fungsi itu kita nyatakan dalam bentuk polinomial atau suku banyak. Jadi kenapa harus kita ubah dalam bentuk polinomial? Karena polinomial itu untuk menganalisisnya lebih mudah. Fungsi-fungsi yang kompleks itu bisa kita selesaikan dengan lebih mudah. Nah, kebanyakan dari metode-metode numerik itu yang diturunkan itu didasarkan pada penghampiran fungsi di dalam bentuk polinomial ini. Jadi kalau dihampiri dengan polinomial, fungsi-fungsi yang bentuknya kompleks itu menjadi sederhana. Dan juga polinomial ini merupakan bentuk fungsi yang paling mudah dipahami karakteristiknya atau kelakuannya. Nah, jadi kemarin sudah kita singgung kalau perhitungan dengan fungsi sesungguhnya metode analitis itu menghasilkan solusi sejati, maka perhitungan dengan fungsi hampiran atau dengan menggunakan metode numerik itu menghasilkan solusi hampiran. Nah, jadi solusi numerik itu merupakan pendekatan atau hampiran terhadap solusi sejati, sehingga akan selalu terdapat yang namanya error ataupun selisih. Nah, selisih atau galat sebesar selisih antara solusi sejati dengan solusi hampiran. Jadi kalau galat pada solusi numerik itu harus dihubungkan dengan seberapa teliti polinom menghampiri fungsi sebenarnya. Oke.
Jadi ya kalau polinomnya itu lebih teliti menghampiri fungsi sebenarnya, maka solusi yang dihasilkan itu tentu saja akan semakin mendekati solusi sejatinya. Nah, tool yang digunakan untuk membuat polinom hampiran itu adalah deret Taylor ini. Makanya nanti kita akan lihat sedikit mengenai deret Taylor seperti apa. Yang jelas ada teoremanya, teorema Taylor itu memang sangat membantu kita untuk menghampiri suatu fungsi yang kadang-kadang nilai eksaknya itu tidak bisa kita dapatkan. Jadi nilai eksaknya tidak bisa kita dapatkan. Nah, teorema Taylor ini membantu kita menghampiri suatu fungsi. Setiap fungsi yang kompleks itu bisa disederhanakan menggunakan deret Taylor ini. Nah, jadi kegunaan deret Taylor ini adalah menghitung atau pendekatan nilai fungsi yang tidak bisa diselesaikan dengan cara manual. Oke, polinom masih ingat ya? Ini maksud dengan polinomial atau suku banyak. Nah, ini adalah persamaan dengan pangkat lebih dari 3. Fungsi polinomial inilah yang menginspirasi munculnya metode numerik. Bentuk umumnya seperti ini. Jadi masih ingat, mungkin di bab 1 kemarin kita sudah sempat bahas juga mengenai polinomial ini, bagaimana operasinya, aljabar. Jadi bentuk umumnya seperti ini, ada di depannya ada koefisiennya, kemudian variabel dan ada pangkatnya. Kemudian disusun dalam bentuk deret seperti ini. Oke, nah ini fungsi polinomial. Jadi ini yang menginspirasi munculnya metode numerik. Nah, tadi hubungannya dengan deret Taylor, kita lihat, itu deret Taylor itu tools yang digunakan untuk membuat polinom hampiran. Jadi tools yang digunakan untuk membuat polinom hampiran itu deret Taylor. Bagaimana bentuk deret Taylor itu sendiri? Nah, ini kita lihat definisinya. Diberikan fungsi f, turunan fungsi f itu adalah f aksen, f double aksen, f triple aksen, jadi turunan pertama, kedua, ketiganya pada selang AB. Nah, itulah definisinya. Jadi pada selang AB, kemudian misalkan x0 itu merupakan elemen daripada AB tadi, maka nilai x di sekitar x0 itu kita nyatakan seperti ini. Ini jadi fx sama dengan fx0 plus x0 min x0 per 1 faktorial, kemudian f aksen x0 plus x min x0 kuadrat per 2 faktorial f double aksen x0 dan seterusnya sampai m pangkatnya, kemudian faktorialnya m, dan juga turunannya sampai yang ke m daripada x0, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, jadi deret Taylor ini ya, tak hingga. Oke, kemudian ada lagi yang namanya deret Maclaurin. Jadi deret Maclaurin ini merupakan bentuk khusus dari deret Taylor ini. Bentuk khusus dari deret Taylor. Nah, itu dengan mensubstitusikan nilai x0-nya tadi sama dengan 0 pada deret Taylor tadi, kita substitusikan seperti ini, maka didapatlah nilai
deret Maclaurin-nya seperti ini. Di F0 ini tadi karena ini kita masukkan ke sini nolnya itu, jadi tinggal X dikurang X0 nah itu dikurang X0, dimana X0 nya tadi kita masukkan nilainya adalah 0, maka dia tinggal X saja. Nah, kemudian sama juga dengan yang X2 nya ini, X pangkat 2 nya ini kurang 0, dan seterusnya X ini juga. Nah, jadi deret Maclaurin-nya seperti ini. Ini merupakan bentuk khusus daripada deret Taylor. Jadi deret Taylor tadi sangat membantu sekali sebagai alat kita untuk menghampiri fungsi dalam bentuk polinom. Nah, dengan mengubahnya fungsi yang kompleks itu dalam bentuk polinom itu akan lebih mudah kita untuk menganalisisnya, kemudian untuk menentukan solusinya. Jadi fungsi-fungsi yang kompleks itu misalkan fungsi sinus dan lain sebagainya, ketika mau diselesaikan dengan cara analisis itu mungkin lebih sulit, maka kita ubah dalam bentuk polinomial seperti ini, yaitu menggunakan deret Taylor ataupun deret Maclaurin seperti ini. Oke, nah sekarang kita lihat contohnya. Contoh di sini ada fungsi sin fx-nya. Kita disuruh hampirilah fungsi fx sin x ini ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 1. Nah, jadi kalau deret Taylor ini x0 nya itu suatu bilangan tertentu, kita lihat seperti ini. Kalau Maclaurin tadi x0 nya sama dengan 0. Nah, itu khusus untuk x0 sama dengan 0 itu jadinya deret Maclaurin. Tapi kalau nilainya kita tentukan seperti ini, namanya deret Taylor-nya. Nah, bagaimana menentukan hampiran fungsi ini dalam bentuk deret Taylor-nya? Langkah-langkahnya kita tentukan turunannya dulu, turunan dari fungsi f-nya ini, turunan pertamanya, keduanya, dan seterusnya. Nah, sebenarnya semakin banyak sukunya itu semakin teliti hasilnya. Tapi nanti kita lihat juga nilai x0 nya ini terhadap nilai x-nya itu seperti apa ya. Nah, jadi kita cari turunannya. Di kalkulus 1 kita sudah bahas ya. Jadi kalau masih lupa itu diingat lagi. Turunan dari sin x itu apa? Turunan pertamanya cos x, kemudian diturunkan lagi menjadi min sin x dan seterusnya. Nah, kemudian ini sampai turunan keempat ya, dan seterusnya. Dan kemudian kita nyatakan dalam bentuk deret Taylor-nya jadinya seperti ini. Jadi sin nilai x0 nya tadi dengan 1, jadi sin x0 itu sin 1, kemudian semua yang x0 nya kita ganti dengan 1 ya. 1, oke. Ini ganti 1, kemudian faktorialnya naik terus ya.
kemudian kita tentukan nilainya. Nah, sin 1 itu berapa, ini pakai kalkulator aja nih. Kemudian ini juga cos 1, nilai cos 1, ini sin 1, ini adalah ini, kemudian cos 1 faktorial itu 1 nih. Nah, kemudian sin 1 kemudian dibagi dengan 2 faktorial. Masih ingat ya mengenai faktorial gimana menentukannya? Jadi faktorial itu adalah perkalian bilangan ini sampai 1. Jadi kalau 2 faktorial berarti 2 dikali 1. Ingat lagi ini faktorial seperti apa menentukannya. 2 dikali 1 itu 2 faktorial, dan terusnya. Kalau dia 3 faktorial berarti 3 dikali 2 kemudian dikali 1, dan seterusnya seperti itu. 4 faktorial sama 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi perkalian bilangan-bilangan antara 3 sampai ke 1. Oke, kemudian ya nilainya cos 1 ini, kemudian min sin 1 dibagi 2 ini dapat ini, kemudian min cos 1 dibagi 3 faktorial, hasilnya ini cara aljabar saja untuk nilainya. Kemudian ya sin 1 dibagi 4 faktorial, hasilnya adalah ini, plus titik-titik 3 itu sampai tak hingga. Nah, jadi deret Taylor ini dia sampai tak hingga. Nah, kemudian misalkan H-nya itu X min 1 itu kita ganti menjadi H, maka ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi X min 1 kita ganti menjadi H, dan misalkan sebagai H ini, nah itu. Maka deret Taylor-nya untuk sin X itu adalah seperti ini. Perhatikan bahwa suku-suku deret Taylor itu tak berhingga jumlahnya, jadi banyak sampai tak hingga. Nanti semakin banyak sukunya itu akan semakin mendekati nilai sejatinya. Jadi solusi sejatinya itu semakin mendekati itu dia, atau lebih teliti. Oke, kemudian contoh yang lain ini untuk yang Maclaurin nih. Maclaurin berarti tadi Maclaurin itu adalah dari Taylor dengan nilai x-nya, x0-nya sama dengan 0. Nah, jadi yang fungsi sin x tadi kalau kita ubah ke dalam deret Maclaurin, itu hasilnya jadi seperti ini. Ya, kita gantikan sama x0 menjadi 0, sin 0 itu 0, kemudian cos 0 itu 1, jadi cos 0 1, jadi cos 0 1, kemudian x dibagi 1 faktorial, ya minnya x, sinnya, kemudian ini sin 0, sin 0 itu 0, dan sin 0 itu 0, balik lagi ke ini, kemudian cos 0 itu 1, cos 0 1, minus 1 dikali ini per 0,
Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ya kalau dia X5 nanti untuk pangkatnya ganjil ini cos 0 ya. Cos 0 ya. Ini selang-seling seperti ini kalau deret Taylor itu turunannya ini hasilnya. Nah, ini merupakan deret Maclaurin-nya. Oke, mudah-mudahan bisa itu dipahami bagaimana menentukan deret Taylor kemudian deret Maclaurin ya. Jelas deret Taylor ini kita gunakan untuk apa, mengubah fungsi dalam bentuk polinom ya. Fungsi yang sebelumnya ini misalkan sin x ini ketika kita mau analisis nilainya mungkin lebih sulit dengan cara analisis dengan cara numerik ini bisa lebih mudah ya. Mudah. Tapi ya turunan harus diingat lagi bagaimana menentukan turunan di kalkulus satunya, karena ketika kita mau menentukan deret ini kita fungsinya itu kita turunkan. Oke, kemudian ini ada latihan ya, nanti kita skip aja dulu. Nah, kita masuk ke deret Taylor terpotong. Tadi sudah kita lihat bahwa deret Taylor itu dia tak hingga, jumlahnya tak hingga. Nah, makanya nanti kita bisa memotong atau kita tentukan batasan ataupun sampai mana kita mau menentukan banyak sukunya itu. Jadi deret Taylornya itu bisa kita potong hingga orde tertentu, orde ke n. Nah, nanti hasil proses pemotongan tadi itu membentuk deret baru yang dinamakan deret Taylor terpotong. Nah, jadi kita bisa menentukan sampai mana kita memotong deret Taylor itu untuk kebutuhan nanti ada plus Rn-nya di sini. Nah, Rn-nya inilah yang disebut dengan galat atau residu atau sisa. Nilai C-nya ini diantara X0 dengan X itu yang disebut dengan galatnya itu. Ini ada contoh. Hampirlah fungsi fx sin 0,2 ke dalam deret Taylor terpotong hingga orde keempat di sekitar x0 sama dengan 1 dengan ketelitian hingga 4 desimal di belakang koma. Nah, jadi langkahnya seperti tadi kita turunkan. Nah, cuman di sini nilai x0-nya itu adalah 1. Fungsinya bentuknya sin 0,2. Kita suruh menentukan hingga orde keempat. Kemudian ketelitiannya hingga 4 desimal di belakang koma. Ini kita tentukan ada Taylornya. Sin 0,2 hasilnya adalah ini.
dapatlah nilainya 0,2005. Nah, perhatikan bahwa dengan menggunakan kalkulator nilai sin 0,2 itu adalah 0,1987. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan deret Taylor tadi dapatnya 0,2005. Nah, ini ada selisih. Ada selisih antara ini solusi hampirannya, ini solusi sejatinya, solusi eksaknya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke galat. Galat itu digunakan untuk menyatakan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi eksaknya. Semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan atau ya tentunya solusinya itu semakin mendekati solusi eksaknya atau solusi sejatinya. Nah, ini misalkan kita punya nilai C dengan garis di atas seperti ini, itu adalah nilai hampiran dari nilai eksak C, maka galat itu adalah selisih antara nilai eksak dengan nilai hampiran. Ini rumusnya. Bagaimana menentukan galat? Pertanyaan pertama kita tadi. Nah, seperti ini menentukan galatnya. Kemudian galat mutlak. Jadi galat mutlak itu atau absolut didefinisikan sebagai ini kita rumus galat yang awal ini tadi kita kasih tanda mutlak. Kita kasih tanda mutlak. Nah, jadi nilainya itu akan selalu positif, nilai galat itu. Pada contoh, tentukan nilai galat dan galat mutlak jika diketahui nilai hampirannya 10,5, kemudian nilai eksaknya itu 10,45. Nah, langsung masukkan aja ke rumusnya. Nah, galat itu adalah selisih antara nilai eksak dengan nilai hampirannya. Jadi 10,45 dikurang 10,5 sama dengan minus 0,05. Nah, ini galatnya. Kemudian galat mutlaknya, ini nilai galat ini kita mutlakan, jadinya negatifnya hilang, tinggal 0,05. Kemudian ada galat relatif. Nah, galat relatif ini didefinisikan sebagai galat dibagi dengan nilai eksaknya. Atau dalam bentuk persentase kita kalikan 100%. Okay. Dalam kenyataannya nilai eksak sulit sekali untuk ditemukan, maka galat relatif dinormalkan terhadap nilai hampirannya. Ini galat relatif dinormalkan terhadap nilai hampirannya dalam bentuk persentase kalikan 100%. Kemudian definisi galat relatif hampiran masih mempunyai kelemahan karena kita harus mengetahui tentang nilai sejatinya, sehingga digunakan pendekatan iterasi. Ini rumusnya. Jadi karena memang nilai galat ini kita tidak bisa ya kalau kita tidak tahu nilai sejatinya, kemudian galat dengan nilai yang sama, belum tentu itu artinya juga sama. Maksudnya misalkan kita mau membandingkan pengukuran, ada pengukuran
sebuah meja, misalkan sebuah meja itu dengan pengukuran sebenarnya, nilai sebenarnya itu misalkan 100 cm, 100 cm, kemudian ketika diukur dapat nilainya itu 99 cm. Nah, artinya ada selisih atau galat antara nilai pengukuran tadi dengan nilai sebenarnya itu sebesar 1 cm. Nah, kemudian kita bandingkan juga, misalkan kita lakukan pengukuran terhadap sebuah pensil. Nah, pensilnya panjangnya 10 cm, kemudian itu nilai sebenarnya. Ketika diukur ternyata hasil pengukurannya 9 cm. Nah, artinya terdapat galat sebesar 1 cm juga. Tapi nilai galat 1 cm pada pensil dengan, kalau kita bandingkan nilai galat 1 cm pada pengukuran meja tadi, itu berbeda walaupun sama-sama 1 cm. Makanya kemudian ya ini dinormalkan galat itu terhadap nilai hampirannya. Kemudian kadang-kadang kita juga tidak tahu nilai eksaknya berapa, makanya kemudian digunakan pendekatan iterasi. Jadi iterasi ini adalah perhitungan yang dilakukan secara berulang-ulang, dengan menggunakan rumus seperti ini untuk menentukan galat relatif hampiran. Nah, seperti itu. Oke. Nah, salah satu syarat proses iterasi itu akan berhenti jika nantinya nilai nilai galat atau errornya itu yang relatifnya itu nilai mutlak galat relatifnya itu lebih kecil dari nilai galat toleransi. Jadi ada lambangnya pakai lambang S seperti ini, itu adalah toleransi galat yang telah ditetapkan. Itu biasanya kita menuliskannya itu dalam bentuk X tol seperti ini. Jadi ini pengertiannya X toleransi. Nah, itu misalkan ini ada contoh, terdapat proses iterasi seperti ini. Ini adalah persamaannya dengan nilai n-nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini kalau proses iterasi kita lakukan perhitungannya berulang-ulang. Kalau kita tidak tentukan batasnya, maka tidak akan berhenti proses perhitungannya itu diulang-ulang terus. Nah, jadi kita mau menentukan ya kapan proses iterasinya itu kita hentikan. Jadi nanti nilai hampiran yang didapat itu ya sesuai dengan batas toleransi yang sudah ditentukan. Jadi misalkan nilai awalnya di sini x0 sama dengan 0,5. Kemudian kita tentukan kita akan melakukan iterasi perhitungan sampai x tolnya itu 0,00001. Artinya kalau dia sudah sampai sini, iterasi kita hentikan. Nanti nilai hampiran yang didapat ya berarti sesuai dengan batasan toleransinya tadi. Jadi misalkan x0 nya tadi 0,5, kemudian x1 nya kita masukkan ke sini, ke rumus ini, x0 nya jadi ya nanti dicoba ya, ini substitusi aja. Jadi kalau yang pertama itu x0 itu sudah diketahui 0,5 nilainya, kemudian kita mau mencari x1 nya. Nah, x1 berarti 0 tambah 1 itu x1. Nah, yang di sini jadinya x0.
Nah, 7 pangkatkan 3. Jadi kita masukkan dari mana dapat nilai X1 0,4791667. Ini kita masukkan ke rumus ya. Rumus ini. Jadi sudah diketahui nilai awalnya untuk X0-nya 0,5. Dari sini kita lakukan perhitungan secara berulang-ulang iterasi tadi dengan menggunakan rumus ini. Nah, nanti kita cari toleransinya. Jadi galat relatif mutlaknya berapa. Nah, untuk X1-nya dapatnya dari mana? Ya masukkan ke sini. Masukkan ke persamaan ini. Jadi kalau X1 berarti di sini X0 minus X0-nya 0,5 pangkat 3. Ya. Nanti kalian coba ya. Jadi untuk X1 itu adalah, masukkan ke sini, ini ganti dengan X0 pangkat 3 plus 3 dibagi 6 ya. Nah itu. Jadi min 0,5 pangkat 3 hasilnya berapa, kemudian ditambah 3, kemudian dibagi 6. Nah, didapatlah nilainya adalah 0,4791667. Kemudian kita tentukan galat relatifnya. Masukkan X1-nya ini. Nilainya dapatnya dari X1-nya kita masukkan 0,4791667 dikurang 0,5 dibagi 0,4791667. Nah, dapatlah nilainya 0,043478. Nah, ini terusnya seperti itu. X2-nya tentukan. Ini ada satunya. Nah, ini kita teruskan untuk X2-nya, kemudian untuk X3-nya sama caranya, kita substitusikan ke persamaan nilai-nilai. Jadi ketika mencari X2 berarti di sini ganti jadi X1. Dapatlah nilai ini, kemudian galat relatifnya. Nah, kita lihat nilainya ini 0,4, ini masih jauh sekali dengan X toleransi. Berarti kita hitung lagi ya. Itu proses iterasi seperti itu. Jadi kita hitung berulang-ulang. Nah, ini sampai kita mendapatkan kapan kita mau berhentinya. Kita mau berhenti misalkan untuk nilai toleransinya ya yang kita anggap itu yang sudah sangat dekat dengan nilai sejati. Jadi kalau ini nilainya dalam bentuk dimintanya tidak tentukan ya. Nah, ini kemudian kita cari lagi X3-nya. Kalau X3-nya berarti sini X2. Ini nilai yang sudah didapat sebelumnya ini kita gunakan di perhitungan yang berikutnya. Artinya X3 kemudian X4 kita tentukan lagi. Nah, dapatlah nilai-nilainya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ketika di iterasi yang ke X5 ini, maka nilai
galat relatifnya itu lebih kecil, mutlaknya lebih kecil dari nilai toleransi. Nah, ini, ya, ini 0,01 ini sudah lebih kecil dari nilai toleransinya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, disinilah kita menghentikan proses iterasinya. Jadi iterasinya kalau untuk contoh soal ini itu dihentikan pada iterasi ke 5. Oke, nah seperti itu ya. Nah sekarang kalau tadi bagaimana menentukan galat atau error, nah sekarang sumbernya. Jadi error pada proses numerik itu berasal dari mana saja. Nah ini ada macam-macam ini. Pertama dari galat pemotongan, truncation error, kemudian ada galat pembulatan. Jadi kalau ini galat truncation error ini ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Jadi seperti kita menggunakan deret Taylor tadi, nah itu kan ada proses deret Taylor terpotong. Nah itu jadi kita ya karena ada proses pemotongan itu, maka artinya di situ menghasilkan galat. Oke, kemudian galat pembulatan. Nah ini juga bisa menyebabkan error ya, atau selisih. Galat yang ditimbulkan akibat keterbatasan alat bantu untuk menyajikan bilangan real. Jadi kalau misalkan nilai solusi sejatinya itu kalau kita ubah maka 1/3. Kalau kita ubah dalam bentuk desimal atau koma itu 0,3333 sekian. Jadi enggak digitnya itu di belakang nolnya itu banyak ya. Nah, kemudian biasanya kita lakukan pembulatan. Nah, dengan pembulatan tersebut otomatis dia akan menyebabkan selisih juga ya, galat. Kemudian galat eksperimental, galat yang ditimbulkan akibat data yang diberikan, misalkan kesalahan pengukuran, kemudian ketelitian alat hitung. Nah, yang berikutnya itu galat pemrograman. Jadi galat yang terdapat di dalam program itu sendiri atau biasanya dinamakan dengan di program itu kita mengenal istilah bug ya. Bug itu. Oke, itu sumber-sumber galat. Jadi dari mana asal galatnya itu kalau di proses numerik ini dari berbagai macam sumber-sumber galat ini. Oke, kemudian pembulatan bilangan. Nah, ada dua jenis pembulatan bilangan itu. Yang pertama pembulatan pangkas. Ini langsung aja dipotong, misalkan ini ada nilai bilangan pi 0,3 sekian ini. Nah, ini berapa digit di belakang koma? 2, 4, 6, 8, 10, 11 digit di belakang komanya. Nah, kalau kita mau melakukan pembulatan 5 digit dengan cara ini, pembulatan pangkas ini, ya langsung aja kita hitung 5 digit di belakang koma, kita langsung kita potong ya. Nah, jadi ambil yang ini aja. Nah, kemudian kalau 6 digit ambil ini. Kemudian 7 digit ambil sini. Kemudian yang 8 digit ambilnya sampai ini. Nah, jadi kita langsung motong. Pembulatannya kita langsung potong aja. Nah, itu beda dengan cara yang berikutnya ini. Nah, kalau ini pembulatan ke digit terdekat atau in rounding. Misalkan bilangan A dalam hasil 10 itu didefinisikan ini bentuk umumnya hanya itu
plus minus 0, kemudian D1 nya D2 dan seterusnya dn plus 1 dikali 10 pangkat P. Nah, misalkan n adalah jumlah digit mantis komputer. Nah, karena jumlah digit mantis A itu lebih besar dari jumlah digit mantis komputer, maka bilangan A dibulatkan. Dibulatkan dalam bentuk ini, dimana nah ini ketentuan untuk membulatkannya itu dn nya itu berapa. Nah, ada ketentuan seperti ini, dn nya kita bulatkan jadi dn jika dn plus 1 nya lebih kecil dari 5. Kemudian kita bulatkan jadi dn plus 1 jika dn plus 1 nya lebih besar dari 5. Oke. Kemudian kita bulatkan jadi dn jika dn plus 1 nya sama dengan 5 dan n nya genap. Kemudian kita bulatkan jadi dn plus 1 jika dn plus 1 nya sama dengan 5 dan n nya itu adalah dasar. Oke, kita lihat contoh ini. Ini berdasarkan yang cara yang kedua. Misalkan bilangan A nya 0,56827855715287 dikali 10 pangkat minus 4. Maka pembulatan 7 digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah di sini kita lihat digit ketujuhnya itu sama dengan 5. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini digit ketujuhnya 5. Kemudian jadi dn itu yang di sini dn nya sorry, dn nya ini dn plus 1. Nah ini ada ketentuannya kalau dn plus 1 nya lebih kecil dari 5. Nah kalau ini kasus ini kita lihat kita mau membulatkan menjadi 7 digit, nilai dn plus 1 nya sama dengan 5. Sama dengan 5. Nah kemudian dn nya itu genap. Nilainya genap. Nah, dn plus 1 lebih besar dari 5. Oke. Oke, jadi kita lihat sesuai dengan ketentuan ini. Kita mau ngambil 7 ini. 7 digit berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang kita lihat adalah ini. 2 angka ini. 2 angka ini
kalau misalkan 57 ini mau jadi 5 atau jadi 6. Nah, itu kan ketentuannya. Kalau yang ini ya, khusus untuk yang sama dengan 5. Nah, ini sama dengan 5 ya. 5. Nah, untuk nilai DN plus 1 nya 7 ini lebih besar daripada 5. Lebih besar daripada 5, maka DN ditambah 1. Jadi 5 tambah 1 jadi 6. Jadi 6. 5 tambah 1 jadi 6. Nah, sekarang kita lihat yang 8 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini di sini berarti. Yang kita lihat adalah angka 71 itu jadi sorry, kita mau sampai 8 ya. Artinya yang kita lihat itu adalah 71 ini jadi 8 atau tetap 7. Nah, kita lihat ketentuannya. Kalau dia lebih kecil dari 5, itu maka jadinya bukan 8 tapi 7. Nah, kemudian di sini 7. Ya. Kalau tadi kan 57 yang lebih besar dari 5 ditambah 1 jadi 6. Tapi kalau lebih kecil dari 5 dia tetap ada 7 ya. Nah, itu kalau yang 8 digit. Kemudian yang 6 digit itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pasti yang kita lihat itu adalah 8 dengan ini. Nah, 85 ini jadi 9 atau jadi 8. 85 ini jadi 9 atau jadi 8. Nah, kita lihat di sini ketentuannya. Kalau misalkan yang ini 5 sama dengan 5, kemudian yang ininya genap, n-nya genap, maka dia tidak ditambah 1. Dan dn, jadi tetap 85 ini kita jadikan 9 atau 8, jadinya 8. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat yang 9 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita lihat yang ini berarti. Berarti 71 ini sorry. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita lihat yang 1, 5. Jadi ada kasus yang, jadi kalau tadi 85 itu jadinya 9 atau 8, jadinya 8. Sekarang 15. 15 ini jadi 1 atau 2. Kalau dibulatkan. Nah, kita lihat ketentuan di sini. Kalau misalkan yang ini 5, kita lihat lagi yang sebelumnya. Sebelumnya itu genap atau ganjil, gasal. Nah, kalau tadi contohnya genap 8 itu jadinya 8. Tapi kalau ganjil 1 ini ganjil, berarti ditambah 1.
Nah, makanya 1,5 ini jadi 2. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk pembulatan ada 2 macam, bisa langsung dipotong, bisa juga dengan pembulatan dengan digit terdekat. Nah, digit terdekat ya ada ketentuan seperti ini 4 nih. Nah, jadi kalau yang di sebelah ya, contoh tadi yang mau kita ambil itu adalah 7 digit, 2, 4, 6, 7, 8, 5. Jadi 57 berarti. Nah, 57 itu jadinya 6 ya. Karena yang sebelah sini lebih besar daripada 5. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ininya pas 5 yang seperti tadi, 85 jadi 8 atau 9, kita lihat yang di depannya genap atau ganjil ya. 15 jadi 2 atau 1, lihat depannya. Kalau dia ganjil tambah 1, kalau dia genap dia tetap ya, tidak ditambah 1. Oke. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini sampai sini dulu. Nah, nanti kalian coba latihan yang tadi, latihannya dicoba menentukan deret maclaurin dari fungsi-fungsi ini. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.